Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang ditakdirkan untukmu 1 bulan ke depan. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini energi kamu. Kartu pertama yang keluar ada Queen of Swords, lalu ada Five of Pentacles. Saya merasakan bahwa akan ada suatu penyelesaian siklus ya, yang berkaitan dengan awal yang baru di sini untuk kamu. Karena saya melihat beberapa di antara kamu di sini pernah kehilangan sesuatu, pernah kehilangan seseorang juga ya, bisa jadi. Dan kamu berusaha di sini untuk bangkit. Kamu berusaha untuk bisa menjadi versi yang terbaik dari diri kamu. Bahkan dengan hadirnya kartu Queen of Swords juga menjelaskan bahwa kamu ingin fokus terhadap diri kamu sendiri terlebih dahulu pada saat ini. Mungkin untuk mengembangkan usaha kamu, fokus pada karir, pekerjaan, serta kestabilan finansial, ya, keuangan kamu. Karena kamu tidak ingin terus-menerus berada pada situasi yang toksik, berada pada situasi yang hanya membuat kamu sedih, atau berhubungan dengan seseorang yang hanya menguras energi kamu aja. Ya, kamu ingin bisa melangkah maju dengan penuh kepastian, dengan penuh keberanian, dan mewujudkan segala harapan dan impian kamu untuk kedepannya. Ya, jadi jika pada saat ini kamu sedang ada kesulitan, kamu sedang ada banyak pikiran, ya, saya merasakan bahwa akan ada penyelesaian yang akan benar-benar membuat hati kamu tenang, membuat pikiran kamu damai, dan juga kamu selangkah lebih maju menuju tujuan maupun kesuksesan kamu. Saya juga melihat di sini akan ada perubahan yang sangat besar ya. Karena kamu sudah mengubah cara pandang kamu dalam melihat situasi yang terjadi. Mungkin kamu juga sudah banyak belajar di sini ya dari berbagai hal. Kamu udah melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi sebelumnya jika kamu hanya fokus pada kesedihan, fokus pada hal-hal yang buruk ya, di sini kamu mengubah pandangan kamu dan kamu banyak belajar dari sana. Apalagi di sini ada Ace of Pentacles, ada Six of Wands. Akan ada energi yang sangat lancar ya di sini yang mengalir. Jadi saya melihat segala urusan kamu di sini akan benar-benar lancar ya, akan benar-benar mudah untuk kamu. Kamu pun mungkin juga akan kaget sendiri gitu ya bahwa hal-hal yang kamu rasa sulit atau mungkin membutuhkan waktu yang lama justru di sini bisa datang kepada kamu dalam waktu yang lebih cepat. Karena ada bantuan-bantuan di sini dari semesta, mungkin dari orang-orang terdekat kamu atau bahkan dari orang-orang yang nggak kamu sangka-sangka di sini untuk bisa membantu kamu. Ya, kamu udah menebarkan banyak energi positif dan kamu mendapatkan hal-hal yang positif pula ya dari semesta. Saya melihat apapun yang saat ini kamu fokuskan, kamu benar-benar menguasainya. Ya, kamu benar-benar berhak untuk mendapatkan hasil yang besar, hasil yang luar biasa. Ya, saya merasakan di sini juga ada energi keluarga ya. Mungkin kamu akan lebih dekat dengan keluarga kamu, dengan orang-orang tersayang yang selalu mendukung dan mensupport kamu ya dalam segala hal yang kamu lakukan. Dan di sini juga ada rezeki yang besar ya dengan hadirnya kartu Ace of Pentacles. Suatu hadiah untuk kamu,
setelah kesabaran, setelah segala hal yang kamu lalui selama ini, kamu berhasil dan bertahan, dan inilah hadiah kamu dari semesta. Oke, kemudian kita lihat lagi yang ditakdirkan untuk kamu 1 bulan ke depan. Oke, ada Three of Pentacles, ada kartu Death. Kamu mengubah suatu situasi ya di sini yang saya lihat sebelumnya benar-benar membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa, mungkin terkait dengan tindakan seseorang ya yang sangat melukai hati kamu, membuat kamu kecewa, membuat kamu marah ya, dan juga sedih di saat yang bersamaan. Tapi di sini kamu mengubah ya situasi tersebut. Makanya di sini ada energi ya yang mengatakan bahwa kamu akan mengalami transformasi besar. Kamu udah terluka sangat dalam ya, dan saatnya di sini kamu untuk bangkit dan juga mengusahakan segala impian kamu, segala harapan kamu. Mungkin beberapa di antara kamu pernah dikhianati ya sebelumnya di sini oleh seseorang. Mungkin dibohongi, mungkin dimanfaatkan. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif ataupun toksik. Tapi di saat ini kamu tersadar bahwa kamu tidak berhak ya kamu tidak pantas gitu untuk diperlakukan seperti itu. Kamu berhak untuk bisa diperlakukan dengan lebih baik. Makanya jika saat ini kamu sedang single ya, sedang sendiri, maka kamu fokus di sini pada diri kamu sendiri, karena untuk urusan jodoh, asmara ya, cinta, soulmate kamu, twin flame kamu, seseorang tersebut akan datang di saat waktunya sudah tepat, di saat kamu sudah siap dalam menerima seseorang tersebut. Ya, ini bisa jadi siapapun yang kamu fokuskan, bisa jadi orang yang lama ataupun orang yang baru ya yang kamu inginkan. Disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kemudian ada kartu The High Priestess, ada kartu Four of Swords. Semesta menginginkan kamu untuk bisa mendengarkan intuisi kamu, untuk bisa kamu mencari jawaban ya pada diri kamu sendiri, bukan dari luar, bukan dari orang lain, karena kamulah yang paling tahu di sini tentang kehidupan kamu. Ya, karena kalau kita lihat juga di sini dengan hadirnya kartu Four of Swords, sebenarnya kamu udah banyak introspeksi, kamu udah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu, kamu udah banyak belajar dari segala luka, dari segala pengalaman hidup, dan saatnya kamu di sini bisa mendengarkan intuisi kamu dengan lebih dalam lagi. Ya, menyeimbangkan bukan hanya tentang logika, tapi juga kata hati kamu di sini perlu untuk kamu dengarkan. Dan mungkin beberapa di antara kamu saat ini sedang dihadapkan pada dua pilihan atau lebih, dan di saat kamu benar-benar ingin memilih atau memutuskan sesuatu, pastikan itu berasal dari intuisi kamu atau kata hati terdalam kamu. Karena tentunya kamu tidak ingin hasilnya nanti membuat kamu kecewa atau membuat kamu menyesal. Ya. Ambil waktu di sini untuk sendiri, ambil waktu untuk bisa benar-benar mendengarkan kata hati kamu. Dan saya melihat di sini akan ada sesuatu yang baik ya untuk 1 bulan ke depan. Kamu bisa memilih, kamu bisa menetapkan apa yang kamu mau, dan kamu semakin dekat di sini. Ya, kamu semakin melangkah maju, dan kamu semakin dekat dengan tujuan, harapan maupun cita-cita kamu ke depannya. Apapun yang kamu saat ini mungkin sedang fokuskan, mungkin tentang pekerjaan, ya, bisa jadi tentang sekolah, bisa jadi tentang keuangan, ataupun hubungan asmara. Ya, tapi untuk hubungan asmara di sini pastikan kamu udah benar-benar sembuh terlebih dahulu ya hatinya. Namun jika belum, kamu bisa healing terlebih dahulu.
Oke, lanjut. Di sini kita lihat ada kartu The Star. Oke, Ten of Cups. Saya melihat ada energi pernikahan di sini. Apakah kamu ingin menikah? Atau mungkin ada seseorang yang ingin menikah sama kamu. Ya, bisa vice versa. Kenapa dia di sini ingin menikah sama kamu? Karena kalau kita lihat juga dengan hadirnya kartu The Star, dia melihat kamu adalah bintangnya. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat-sangat spesial. Seseorang yang dia rasa bisa membuat dia bahagia, bisa membuat dia merasa utuh, bisa membuat dia merasa lengkap. Karena siapapun orang ini bisa jadi orang yang lama ataupun orang yang baru ya, atau seseorang yang akan datang, ya, saya melihat dia kayak benar-benar mengagumi kamu, luar dan dalam. Baik itu pikiran ya, baik itu karakter kamu, baik itu cara kamu berbicara, cara kamu memberikan perhatian, dia sangat mengagumi itu semua. Ya, dia benar-benar merasa jatuh cinta sama kamu. Jika ini adalah seseorang yang sudah kamu kenal, maka saya melihat dia seperti ingin menetapkan rencana gitu ya untuk kedepannya, terlepas dari apapun status kalian saat ini dan bagaimana situasi dari hubungan kalian berdua. Tapi dia ingin fokus ke masa depan ya, dia ingin bisa bersatu sama kamu, dia ingin menikah sama kamu, dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Jadi jika pada saat ini tidak ada komunikasi, saya melihat dia kayak kangen ya sama kamu, dia merindukan kamu dari kejauhan. Tapi mungkin dia terlalu malu untuk mengatakannya, terlalu gengsi, ataupun dia seperti ingin menjaga ya harga dirinya. Atau jika dia pernah melakukan kesalahan sama kamu, dia tahu bahwa dia harus meminta maaf kepada kamu terlebih dahulu sebelum melanjutkan rencananya tersebut. Oke, di sini ada kartu The Lovers. Ada kartu Knight of Pentacles ya. Untuk zodiak saya melihat di sini ada Capricorn, ada Gemini, ada Scorpio, Pisces, Aquarius, ada Cancer, kemudian Aquarius, ya, ada Libra juga di sini. Namun tentunya ya bisa dari zodiak apapun orang yang kamu fokuskan ataupun zodiak kamu ya, ini hanya yang kencang aja energinya. Di sini dengan hadirnya kartu The Lovers, saya merasakan sesuatu yang sangat besar ya, energi dari seseorang untuk kamu. Energi seperti dia ingin menyampaikan sesuatu sama kamu. Apa yang ingin dia sampaikan di sini? Apakah tentang rencananya atau mungkin tentang permohonan maafnya? Tapi dia kayak masih ingin pelan-pelan ya, dia nggak ingin terburu-buru, karena di sini dengan hadirnya kartu Knight of Pentacles, energinya pelan, energinya mempertimbangkan dengan matang. Karena dia mungkin pada saat ini juga melihat ya bahwa kamu mungkin sedang fokus ya sama diri kamu sendiri, kamu sedang fokus pada pekerjaan, pada aktivitas kamu sehari-hari, pada hobi kamu atau apapun yang saat ini sedang kamu lakukan. Jadi dia kayak masih memantau kamu ya dari kejauhan. Dia menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar bisa mengatakan ya, mengekspresikan apa yang selama ini dia rasakan sama kamu. Karena jelas untuk tujuannya di sini dengan hadirnya kartu The Lovers adalah untuk bisa bersatu sama kamu. Untuk bisa berekonsiliasi sama kamu jika sebelumnya kalian pernah menjalani hubungan. Ya, ada cinta yang besar yang dia rasakan di dalam hatinya untuk kamu, dan dia ingin kamu tahu tentang hal tersebut. Karena dia nggak bisa ya jauh-jauh dari kamu. Di sini dia benar-benar kangen. Dia benar-benar merindukan kamu bahkan sampai terbawa ke dalam mimpi. Oke, kemudian di sini ada kartu Page of Wands.
King of Wands, ada energi Sagittarius ya. Two of Pentacles, selalu ada Seven of Pentacles. Saya melihat di sini ada peningkatan energi sebenarnya ya. Kamu berpotensi di sini untuk bisa mendapatkan segala keberlimpahan dari semesta. Karena saya melihat beberapa di antara kamu punya niat dan tujuan yang besar. Jadi untuk 1 bulan ke depan ini, ya, saya melihat kamu akan benar-benar fokus, kamu akan benar-benar bisa mengendalikan ya, baik itu pikiran kamu, perasaan kamu, dan juga tindakan kamu untuk tujuan kamu ke depannya. Ya, kamu udah bertekad besar di sini. Ada peningkatan energi. Dan kamu akan berhati-hati terhadap seseorang yang akan datang ya pada kamu. Ini bisa jadi lebih dari 2 orang. Dan tentunya kamu memiliki kebebasan ya untuk memilih untuk bisa bersama dengan siapa kamu nantinya. Kemudian di sini mungkin sebagian dari kamu pernah berhubungan dengan seseorang yang kekanak-kanakan ya, childish, kemudian dia kayak ingin menang sendiri. Tapi untuk saat ini dia menyadari ya hal-hal yang buruk yang telah dia lakukan sama kamu. Dan bahkan saat ini dia merasa kesepian tanpa adanya kamu di sisinya. Ya, jadi dia kayak ingin minta kesempatan lagi sama kamu. Ingin menunjukkan pada kamu bahwa dia udah berubah, bahwa dia udah banyak belajar juga dari hal-hal yang telah terjadi di antara kalian berdua. Ya, dan jika pada saat ini kamu sedang menunggu sesuatu ataupun seseorang, saya melihat di sini kamu harus bisa menjaga energi kamu, vibrasi kamu ya, supaya kamu tidak jatuh dalam energi-energi negatif yang akan menghambat kamu ya dalam mendapatkan ataupun mewujudkan sesuatu yang saat ini sedang kamu tunggu. Oke? Pastikan kamu bisa menjaga energi kamu di sini dengan hadirnya kartu Seven of Pentacles. Saya juga melihat untuk 1 bulan ke depan ada pengembangan spiritual ya dari kamu. Kamu menyadari kekuatan yang ada di dalam diri untuk bisa menyembuhkan hati, untuk bisa mewujudkan harapan kamu, untuk bisa mendapatkan kejelasan, kepastian. Oke? Dan ya kamu berhak untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Baik itu secara materi ya, maupun tentang urusan asmara kamu. Oke, lanjut. Di sini ada kartu Justice, ada Nine of Swords, bottom of deck ada Ten of Swords. Saya merasakan sebagian di antara kamu mungkin ada yang overthinking ya pada saat ini. Kamu mungkin takut ya memandang ke masa depan, atau mungkin kamu menyesali masa lalu, atau apapun ini yang membuat kamu overthinking di sini, karena ada sesuatu yang benar-benar kamu pikirkan, membuat kamu cemas, membuat kamu khawatir. Bisa jadi sebelumnya kamu mendapatkan ketidakadilan, mendapatkan ketidakseimbangan dalam hidup kamu, dan ya kamu jadi kepikiran ya di sini. Makanya semesta memberikan saran pada kamu dengan hadirnya kartu Nine of Swords untuk bisa mengurangi ya segala pikiran-pikiran yang negatif, yang hanya bersifat menghancurkan, membuat kamu sedih, membuat kamu galau. Karena hal tersebut akan digantikan ya dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bisa membuat kamu bahagia di sini dengan hadirnya kartu Justice. Oke? Jadi kamu gak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan berjalan dengan baik ya, sekalipun mungkin kamu menghadapi tantangan-tantangan ya, satu demi satu. Tapi di saat kamu bertahan, di saat kamu yakin akan tujuan kamu punya rasa optimis, kamu punya rasa percaya diri, maka gak akan ada yang bisa menghalangi kamu
untuk bisa mewujudkan segala harapan, impian, kesuksesan, maupun kebahagiaan kamu. Oke. Oke, kita lanjut. Di sini saya merasakan ada energi yang membara ya, yang akan kamu rasakan sebentar lagi, atau mungkin sudah kamu rasakan ya untuk sebagian dari kalian. Seperti ingin memulai awal yang baru. Ada sesuatu yang benar-benar membuat kamu bersemangat di sini ya. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang akan memiliki pekerjaan baru atau sesuatu yang berkaitan ya dengan pemenuhan di sini jati diri kamu. Mungkin hobi, mungkin tentang keberhasilan dalam segala hal yang kamu lakukan ya. Tapi pastikan kamu benar-benar sadar di sini tentang usaha-usaha yang kamu lakukan agar kamu tidak terjatuh ya dalam rencana-rencana yang hanya akan merugikan kamu. Ya, memang akan ada penyelesaian siklus di sini dan digantikan dengan siklus yang baru. Ada pergerakan energi, ada pilihan-pilihan yang harus kamu ambil, yang harus kamu pilih dari beberapa pilihan yang ada. Dan semesta di sini mengingatkan kamu untuk bisa memilih ya, ataupun mengambil keputusan dengan lebih sadar, dengan lebih mengutamakan intuisi ataupun kata hati kamu. Ya. Kamu gak perlu terus-menerus bersedih tentang rasa sakit hati yang sudah kamu alami atau sedang kamu alami pada saat ini. Mungkin terkait dengan kehilangan sesuatu atau seseorang ya. Saya melihat di sini kamu akan mendapatkan gantinya ya dengan lebih baik. Situasi yang akan membuat kamu bahagia, bisa membuat kamu fulfill, membuat kamu bisa terlepas ya dari segala kebosanan ya yang mungkin sebagian dari kamu rasakan ya pada saat ini. Akan ada pondasi-pondasi yang lebih kuat yang akan kamu bangun untuk kedepannya, dan itu akan menguntungkan kamu. Akan membuat kamu merasa lebih aman ya, membuat kamu merasa lebih nyaman dalam menjalani kehidupan. Kemudian bagi kamu yang mungkin merencanakan tentang pernikahan ya, saya melihat di sini ada kabar yang positif, di mana kamu akan benar-benar bisa bertemu dengan jodoh kamu, bertemu dengan seseorang yang tepat, seseorang yang selama ini mungkin kamu tunggu, kamu harapkan, dan tentunya seseorang tersebut adalah seseorang yang terbaik untuk kamu, ya. Dia adalah seseorang yang bisa memberikan kamu keseimbangan, bisa memberikan kamu kebaikan, ya. Komitmen. Dia akan setia dalam mencintai dan menyayangi kamu. Ya. Dia akan bisa dan juga mampu dalam memberikan hubungan yang saling terbuka satu sama lain ya, tanpa harus ditutup-tutupi. Apapun itu dia akan terbuka. Apapun itu dia akan bisa mengkomunikasikan dengan baik ya, supaya tidak ada kecemburuan di dalam hubungan, tidak ada hal-hal yang nantinya akan membuat kalian berpisah seperti itu ya. Dia akan benar-benar menjaga di sini. Karena dia merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang spesial untuknya. Seseorang yang selama ini dia inginkan ya untuk bisa bersama. Jika pada saat ini kamu sedang banyak pikiran ya, maka di sini semesta menyarankan kamu untuk bisa memprioritaskan ya, mementingkan hal-hal yang penting-penting aja yang harus kamu pikirkan. Karena saya melihat banyak sekali yang kamu pikirkan di sini. Ya, ada banyak aspek yang kamu pikirkan. Jadi supaya kamu nggak overthinking, ya, pilihlah yang benar-benar kamu prioritasin terlebih dahulu pada saat ini, ya, baru nantinya kamu bisa memikirkan hal-hal yang lain. Dan di sini juga
semesta ingin memberikan ya suatu saran sama kamu dengan hadirnya kartu The High Priestess untuk kamu bisa bersabar. Ya, segala sesuatu yang baik butuh waktu untuk bisa terjadi. Butuh waktu untuk bisa mewujudkan diri di dalam hidup kamu. Pertimbangkan ya dengan matang apa yang kamu inginkan sebelum kamu bertindak. Dan pastikan tindakan kamu benar-benar membawa dampak yang positif bagi diri kamu sendiri dan juga orang-orang di sekitar kamu, ya. Saya melihat untuk hubungan asmara sebenarnya di sini akan berjalan dengan baik ya ke depannya. Siapapun orang yang kamu nantikan, siapapun orang yang kamu harapkan, saya melihat dia adalah seseorang yang terbaik. Mungkin dia adalah soulmate kamu, twin flame kamu, dan kalian akan bersama di sini. Ya, akan membawa hubungan ini ke komitmen yang lebih serius ya, mungkin pacaran, kemudian tunangan, lalu menikah. Keseimbangan yang kamu dapatkan akan benar-benar menyenangkan kamu, membahagiakan kamu, dan segala permasalahan di sini akan segera terselesaikan dengan baik. Oke, itu tadi untuk general reading kali ini ya, semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.